Pada pagi hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi sudah dikeluarkan judul yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah hantu. Ya, betul, hantu. Jarang-jarang ya saudara di gereja ngobrol tentang hantu ya. Kesannya kok nggak rohani banget ya. Ya, saudara senang ngobrol-ngobrol ini sambil ngeri-ngeri begitu. Ya betul, hantu. Kita akan ngomong tentang hantu, saudara-saudara. Ya, mari kita baca dalam Matius pasal 14 ayat 26 ayat 26 dulu, satu ayat saja. Matius pasal 14 ayat yang ke-26. Jika sudah ketemu bisa suruhkan haleluya. Kita akan baca bersama-sama, baik saudara-saudara yang ada di gereja ataupun saudara-saudara yang ada di rumah bisa mengikuti pembacaan ini, kita akan baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, 2-3. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya, ini adalah sebuah ironi, saudara-saudara. Sangat memprihatinkan ketika murid-murid Tuhan ada dalam masa yang kritis, diombang-ambingkan oleh angin sakal, di tengah danau, atau bahkan disebut laut, itu Tiberias itu luas sekali. Mereka ada di tengah-tengah pada jam 3 malam. Dan ketika itu Yesus sedang berikhtiar untuk menolong mereka. Dia datang dengan berjalan di atas air. Keajaiban yang luar biasa, sebuah mujizat yang luar biasa. Tetapi ketika murid-murid Tuhan melihat keajaiban dalam pertolongan mereka, reaksi mereka adalah, "Itu hantu!" Wah, semua teriak, "Wah, hantu!" Jadi cukuplah penderitaan mereka di kapal itu. Udah terombang-ambing dalam horornya malam itu karena cuaca yang buruk. Berhadapan dengan angin. Sekarang mereka melihat ada makhluk yang aneh di atas air. Paniklah mereka. Bayangkan saudara-saudara, 12 laki-laki dewasa di tengah kapal, di tengah danau yang bergelora, pelukan ketakutan sekarang. Hantu! Ya, kita lihat dulu. Hantu ini berasal dari kata dalam bahasa aslinya pantasma. Hanya 2 kali dipakai di dalam Alkitab kata ini. Pantasma itu artinya dalam bahasa Inggris spirit atau roh. Atau dalam bahasa Indonesia diberikan arti hantu. Ya, jika bicara tentang pantasma, itu bicara tentang bayangan yang gelap. Sosok yang samar-samar dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang akrab di telinga saudara, yang senang dengan tayangan televisi, katakanlah televisi yang aneh-aneh begitu, penampakan. Saudara kan biasa dengan istilah penampakan, karena nggak jelas. Ya, kita disodori kamera sesuatu, pokoknya orang teriak, orang apa, ketakutan macam, nggak jelas. Kita bisa bilang penampakan. Jadi itu yang mereka lihat, itu yang mereka rasa lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi kita pada hari ini juga secara tidak langsung kurang lebih sama dengan kondisi di dalam perahu murid-murid itu. Memasuki tahun 2022.
kita berharap tahun 2022 akan lebih cerah daripada tahun 2019, 2020, 2021. Kita masuk 2022. Ya, kita berharap semuanya normal kembali, puji Tuhan. Anak-anak sudah bisa sekolah tatap muka dan sebagainya. Kita berharap cuaca bisa lebih cerah pada tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi? Kita baru memasuki bulan kedua di tahun 2022 dan sudah hampir kita sudah memasuki bulan ketiga, kok bulan kedua. Kita sudah bulan ketiga, awal ya, bulan ketiga. Oke. Dan kita sudah melihat apa yang terjadi selama 2 bulan awal di tahun 2022 ini. Baru 2 bulan. Kita sudah disuguhi bukan hanya pandemi masih berlangsung dengan varian yang lebih menular, sekian persen lebih menular. Kita disodori juga perang beneran saudara-saudara, bukan film, bukan isu, perang beneran, hancur-hancuran. Dengan perubahan yang demikian hebat terjadi di Eropa, semua kaget. Ya, itu perang. Kita sudah bahas tentang perang. Kalau di dalam negeri, harga-harga naik. Harga kebutuhan pokok naik. Gas naik, bahan bakar juga siap naik. Ya, dengan perlahan-lahan. Dikasih dulu yang tabung 12 kilo. Siapa yang pakai tabung gas 12 kilo, mulai hitung-hitungan. Puji Tuhan kita masih Pertalite, masih pakai Pertalite. Yang pakai Pertamax, mulai hitung-hitungan. Syukur-syukur kalau barangnya naik, harganya naik, barangnya ada. Ini harganya rata, supaya enggak naik, barangnya enggak ada. Minyak goreng yang simple. Iya. Rasanya bagaimana ini? Anak-anak kita sudah senang masukkan ke sekolah tatap muka, puji Tuhan. Ya, sudah ada yang khawatir karena selama berapa waktu terakhir ini mereka harus belajar di rumah yang kita tidak bisa kontrol katanya, dia mau belajar apakah. Tapi mereka sudah diizinkan tatap muka karena sudah divaksin dan sebagainya, kita senang. Tapi mau nggak mau ditutup lagi, kita balik lagi kemudian jadi full online. Karena memang pandeminya mengganas beberapa minggu belakangan ini. Jadi kembali lagi untuk offline. Anak-anak sekolah masih offline atau online? Sudah bisa tatap muka atau masih online? Full? Belum bisa sekolah? Belum bisa. Iya. Itu ya. Jadi situasinya saudara-saudara ya. Dan juga yang menarik juga, yang bukan menarik dalam arti senang, tetapi kalau di tahun lalu ada yang lolos tidak terinfeksi COVID, memasuki tahun 2022 ini, dulu yang lolos-lolos nggak kena COVID, varian-varian Delta ke bawah, yang baru-baru merasakan varian Omikron. Ya. Kayaknya kalau berlama-lama seperti ini, tidak ada satupun di antara kita yang absen, nggak kena infeksi COVID ini. Semakin banyak yang kena. Ya. Kita belum bahas tentang bencana alam, belum bahas prediksi krisis ekonomi global ke depan yang tentu akan berdampak karena Rusia itu adalah penghasil minyak dan gas yang besar diperhitungkan di dunia. Gara-gara embargo dan sebagainya, tentu itu akan berdampak besar bagi Indonesia juga.
Kemudian belum lagi kita bicara tentang dunia kerja, tentang jaminan hari tua, tentang asuransi, tentang kesehatan kita, tentang kesejahteraan keluarga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, dan ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sudah honorer sekian belas tahun gak diangkat-angkat jadi pegawai tetap, dan macam-macam, saudara-saudara, macam-macam. Rasanya kita ada di perahu yang sama dengan murid-muridnya, terombang-ambing, terombang-ambing. Dan itulah yang terjadi di Danau Tiberias itu, di dalam perahu murid-murid itu. Untuk mundur sudah nggak bisa, karena udah di tengah-tengah. Untuk maju, angin sakal itu berarti angin yang menghantam dari arah berlawanan. Jadi perahunya kalau maju begitu, dihantam angin. Maju juga sulit, apalagi melihat pemandangan yang gelap jam 3 malam, istilah di Alkitab. Gelap suasananya. Saya pernah naik CIS. CIS itu lebih kecil dari Klotok. Ya, 3 jam itu dari Tanjung Rendan mau ke Sehanyu. Berangkat memang sekitar jam 3. Ya. Saya hanya berdua, ada hamba Tuhan yang membawa CIS itu. Modal lampunya adalah lampu di kepala itu yang menyorot gitu aja. Itu sudah pokoknya. Saya sudah memikirkan istri dan anak saya waktu itu. Saya baru punya 1 anak dan saya nggak ada di Sungai Rendan dan Sehanyuk itu. Pikiran saya ada di rumah, badan saya di situ. Karena kalau ada gelombang atau apa, dia malah matikan lampunya. Dia bilang lebih enak pakai bayangan bulan, lebih gampang melihat. Kalau pakai lampu silau, lebih menarik lagi. Jam 6 pagi-pagi baru nyampe di Sehanyu. Ya, memang badan utuh, tapi kaki saya kesemutan karena harus lurus terus. Saya geser sedikit, CIS-nya begini dia. Ya, saya disuruh, Kak, ke belakang lagi Kak, ke belakang lagi gitu. Karena kalau saya agak ke depan, ya mesinnya jadi terangkat begitu, jadi kurang. Iya. Saya pernah merasakan ada di perahu kecil di tempat yang gelap. Puji Tuhan, cuaca bagus waktu itu. Dan kita bisa ketemu pada hari ini. Ya. Jadi itu saudara-saudara yang dialami oleh murid-murid. Ya. Mari kita lihat secara jelas. Kita akan baca satu perikop ini supaya kita memahami ya lebih detail apa yang terjadi sebetulnya di situ. Kita akan baca mulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 22, saudara-saudara baca ayat 23, begitu seterusnya sampai kita di ayat 33. Jika sudah siap bisa serukan haleluya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin,
takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jadi dari perikop yang menegangkan sekaligus ya melegakan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mempelajari penyebab gagalnya murid-murid Tuhan mengenal Yesus Kristus, Guru Tuhan yang selama ini bersama mereka melayani. Mereka gagal mengenal Yesus sebagai Tuhan, malah menyangka itu hantu. Apa kira-kira penyebabnya? Yang pertama kita lihat, ternyata penyebabnya adalah apa? 2, 3. Saya nggak dengar, 2, 3. Belum masuk ke mikrofon, yang di rumah nggak dengar, 2, 3. Penyebabnya adalah sibuk. Dari mana taunya sibuk? Coba kita lihat di dalam Matius pasal 14 ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa angin sakal ini berarti angin yang menghantam perahu. Ya, ada kalau istilah sakal itu istilahnya pukul, menerpa, memukul, dipukul, dan juga kalau angin sakal dia memukul dan juga dari arah berlawanan, dia menghambat. Dan ketika mereka terhantam itu beserta dengan gelombang yang mengombang-ambingkan kapal mereka itu, mereka jadinya sibuk ngurus bagaimana supaya perahunya stabil, mengurus bagaimana supaya perahunya minimal bisa bertahan. Semua mereka bekerja, semua mereka sibuk memikirkan segala sesuatu yang menimpa mereka, kesulitan mereka dan sebagainya di atas perahu itu. Ya. Mereka lupa bahwa apa yang terjadi atas mereka, mereka lupa. Itu semua karena Tuhan yang menyuruh. Mari kalau saudara masih mau mengingat, coba kita baca ayat 22. 2, 3. Sesudah itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yang suruh mereka untuk berlayar siapa? Tuhan Yesus. Yang suruh mereka untuk pergi, Tuhan Yesus. Jadi mereka sibuk. Apakah kita sering seperti itu? Kita tahu bahwa hidup kita ini, orang percaya, umat Tuhan, kita sudah ditebus, kita diberikan misi oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, dan kita tidak disuruh diam-diam saja, kita diminta untuk bersaksi, untuk menjadi berkat, untuk melayani Tuhan. Selama hidup ini kita diminta untuk berbuah, dan Tuhan berjanji kepada kita, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Hiduplah di dunia ini, jalani dunia ini, jadi berkat, jadi terang, kalau adalah terang dunia, jadi garam. Tetapi ketika kita berhadapan dengan gelombang, ketika akhirnya kita menjalani dunia ini, ketika akhirnya kita berhadapan dengan segala yang terjadi, ada angin sakal malah yang melawan, yang menghantam kita, kita lupa bahwa Yesus Kristus yang mengizinkan kita hidup di dunia ini, dan Yesus Kristus yang memberikan kita misi di dunia ini, Yesus Kristus yang berdaulat atas hidup kita, kita sibuk memperhatikan gelombang itu. Kita sibuk memperhatikan angin itu. Kita sibuk dengan diri kita sendiri.
Memang mereka adalah nelayan-nelayan kebanyakan dari antara murid-murid itu. Tetapi berhadapan dengan gelombang itu, fokus mereka, konsentrasi mereka, mereka lupa kalau mereka ada di dunia ini karena Tuhan, Yesus Kristus. Mereka lupa jika ada di perahu itu karena Tuhan, Yesus Kristus yang bilang kepada mereka, kalian naik perahu, sana menyeberang dulu. Yesus yang suruh. Masa Yesus suruh mereka, kemudian Yesus hancurkan hidup mereka di sana? Terjadi masalah besar jika kita lupa bagian yang paling dasar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang menyebut diri Kristen. Kita ada di dunia ini karena misi dari Yesus Kristus. Kita habiskan waktu kita sibuk. Sibuk, saya enggak menentang kesibukan saudara. Silakan saudara, sibuklah. Tetapi jangan lupa, bukan kesibukan itu yang ngasih saudara misi di dunia. Bukan kesibukan yang menguji kemampuan saudara, keterampilan saudara sebagai nelayan, atau keahlian saudara dan keterampilan saudara dalam kehidupan saudara sebagai manusia, kepintaran saudara, jabatan saudara. Bukan itu. Misi utama dari Yesus Kristus adalah kau jadi terang, jadi garam, berbuah, melayani Tuhan, jadi saksi. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kita sibuk. Sehingga dengan kesibukan kita, gak bisa diganggu. Gak bisa diganggu. Kita lupa. Itu Yesus. Sehingga ketika Yesus datang dalam segala ketakutan kita di dunia ini, coba yang sibuk-sibuk, ya. Jika sekarang saudara sedang stres, sedang tertekan dan sebagainya dengan kesibukan saudara, ingat baik-baik dan perhatikan. Jangan-jangan saudara kira ketika Yesus datang mau mengingatkan saudara, mau menolong saudara, firman Tuhan datang kepada saudara dan saudara sangka itu hantu sehingga saudara berteriak-teriak dan malah ketakutan. Bukankah sekarang saat yang tepat ketika saudara ada di dalam gelombang yang keras, saudara dihantam angin sakal, Tuhan datang kepada saudara, seharusnya saudara bersorak, girang, itu Yesus Tuhan sedang menolong dalam keajaiban. Tapi orang yang sibuk saudara-saudara, rupa Yesus mereka sudah lupa. Pertolongan Yesus mereka sudah lupa. Keajaiban Yesus mereka sudah lupa. Kedahsyatan Yesus mereka sudah lupa. Karena yang paling awal mereka lupa, panggilan Yesus, suruhan Yesus, perintah Yesus, firman-Nya Yesus mereka lupa. Makanya ketika Yesus datang mereka bilang, hantu. Takut sendiri mereka. Bagaimana jika pada saat ini kita mengingat bahwa kita ada di dunia ini karena melakukan misi Tuhan. Jangan lupa. Jangan lupa. Ya. Kita ada di dunia ini beraktivitas, hidup karena Tuhan yang mengizinkan kita. Apa yang saudara kejar? Saya tidak ingin saudara kemudian jadi kendor, saudara menjadi siswa, menjadi pelajar, menjadi pekerja, pedagang, pegawai, berprestasilah. Kan Tuhan suruh saudara jadi buah. Tuhan suruh saudara jadi terang, berprestasi setinggi-tingginya. Saudara mau membukukan atau mencetak prestasi tertinggi, harus jangan saudara menjadi batu sandungan dalam hidup ini. Firman Allah ingin saudara cemerlang. Tapi jangan lupa, itu semua karena seizin Tuhan. Dan Tuhan yang berdaulat dan akan bertanggung jawab kepada kita. Ketika terjadi gelombang dan angin, ketika kita melakukan misinya. Bagi saudara-saudara
yang hidup di dalam misi Tuhan, dan jika saat ini berhadapan dengan gelombang, dengan angin, saudara tahulah bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, itu yang perlu untuk kita perhatikan. Ya. Yang kedua, kita lihat apa yang membuat mereka tidak sanggup untuk melihat secara jelas Yesus itu. Mungkin baterai saya habis, bisa di next slide saya. Yang kedua adalah gelap. Dalam Matius pasal 14 ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Mereka sedang berlayar dan itu adalah waktu yang memang gelap. Mata kita, saudara-saudara, mata ini sangat terbatas pandangannya. Apalagi dalam suasana gelap. Jika mata kita ini melihat samar-samar, akan membentuk sebuah persepsi di dalam pikiran kita. Persepsi itu adalah tanggapan atau proses di dalam kepala kita, dalam pikiran kita, yang mencoba untuk memahami apa yang panca indera kita itu rasakan. Jadi itu persepsi. Kita akan mencoba untuk menebak. Tetapi parahnya, manusia yang hari-hari ini ada di dunia yang semakin negatif, persepsi kita juga cenderung negatif. Coba saudara cek dan lakukan kuesioner kepada diri saudara sendiri, nggak usah kepada orang lain. Ya, dalam 1 minggu, coba saudara cek diri saudara. Ketika saudara berhadapan dengan sesuatu yang tidak jelas, yang samar-samar, pikiran saudara itu lebih banyak memberikan bayangan atau memberikan tanggapan positif atau negatif. Misalnya, pacar saudara enggak replay WhatsApp saudara 1 jam saja ketika saudara kirim. Centangnya sudah biru, enggak di replay. Wah, jangan-jangan padahal typing online. Jangan-jangan lagi sibuk dia ke yang satu. Saya diduakan. Ketika lihat status media sosial seseorang, dia nggak jelas ngomongnya apa, kayak ini buat saya nih. Maksudnya apa nih, ngajak berantem kayaknya orang ini. Padahal kita nggak tahu dia kasih siapa. Jadi persepsi itu cenderung negatif. Lama-lama jika persepsi itu kemudian dibuahi, dibiarkan, dia akan menghasilkan asumsi. Asumsi ini adalah dugaan. Ya, ini sudah nggak connect, Jona. Bisa bantu saya di next, karena sudah terlalu lambat. Saya rasa saya kehabisan baterai atau ada masalah di situ. Di next lagi. Ya, supaya jemaat juga bisa melihat bahwa apa yang saya jelaskan ini sebetulnya sudah tergambar. Jadi persepsi itu akan melahirkan asumsi. Asumsi itu adalah dugaan. Asumsi itu adalah, persepsi menghasilkan asumsi. Asumsi adalah dugaan. Kalau dimulai dari yang negatif, asumsi atau dugaannya akan negatif. Dan itulah yang terjadi di perahu itu. Murid-murid Tuhan, kelihatannya kita tidak tahu apakah mereka paham Tuhan yang menyuruh mereka di situ atau tidak. Tetapi yang pasti mereka sudah lupa. Mereka pikir Yesus itu ya
sudah meninggalkan mereka, atau bagaimana caranya dia akan datang, atau bagaimana caranya dia akan menyeberang. Yang pasti mereka tinggalkan Yesus, mengikuti firman Tuhan itu, mengikuti perintah Yesus, dan mereka ada di tengah danau. Dan sekarang ketika mereka sudah ada di dalam gelombang dan ada dalam suasana yang gelap, mata mereka nggak bisa lihat dengan baik, mereka yang sudah mempunyai persepsi yang negatif, yang sudah berasumsi negatif, akhirnya ketakutan. Takut karena melihat ada sesuatu yang gak jelas datang. Ini yang saya ngeri. Kalau jemaat Tuhan memperhatikan kinerja Tuhan dengan baik, doa saya kita mempunyai persepsi yang positif tentang Tuhan. Doa saya kita kuat, beriman, dan terus setia kepada Tuhan. Tetapi jika lama-lama saudara pelihara pikiran-pikiran yang negatif tentang Tuhan, tentang gereja, tentang pelayanan, dan sebagainya, ini akan menghasilkan dugaan-dugaan, asumsi-asumsi, yang juga hasil dari negatif itu. Kemudian saudara ketakutan sendiri, padahal nggak ada apa-apa. Ditelepon sama gembala ketika lihat, wah kayaknya ada sesuatu yang mau diselidiki sama ibu gembala nih. Nggak lega ngangkat teleponnya. Didatangi, kami datang, wah mau apa nih ibu gembala datang ke rumah saya? Ada sesuatu nih kayaknya yang gawat. Apa yang diketahui sama ibu gembala? Waduh, Komsel ini, apalagi yang mereka mau bahas? Waduh, ada ini, ada itu di gereja. Apalagi yang mereka mau ini? Enggak tenang. Karena samar-samar. Samar-samar. Tuhan Yesus tidak berubah, saudara-saudara. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya, dia tidak berubah. Jika dia dulu bisa berjalan di atas air untuk menolong murid-muridnya, dia juga bisa melakukan peristiwa yang sama dalam hidup kita. Saudara-saudara belajar untuk berpikir, untuk menduga, khususnya bagi Tuhan kita. Jikapun saudara melihat langit runtuh sekalipun, Tuhan Yesus itu setia. Tuhan pasti menolong. Coba di next. Jangan takut, aku ini, kata Tuhan. Tenang. Puji Tuhan masih ada yang haleluya. Jemaat Tuhan, keluarga besar GPDI Philadelphia Palangkaraya, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ada gelombang, ada badai, ada angin sakal, bahkan dalam suasana tenang sekalipun, katanya air tenang itu menghanyutkan, saudara-saudara, berpikirlah, arahkan mata rohani saudara dengan jelas, arahkan seluruh panca indera saudara itu dengan baik, sehingga tidak menduga-duga, sehingga tidak berpikir-pikir yang negatif, khususnya kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa datang dalam keajaiban, dan dia senang ketika dia datang, dia bisa bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Satu lagi, saudara-saudara.
satu lagi. Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa melihat dengan jelas? Berikutnya, next. Dirasanya angin dan takut. Kita baca di dalam Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saya ingin mengajak saudara untuk kembali berpikir sedikit. Di tengah pertolongan Tuhan yang ajaib, saudara-saudara, masih saja ada orang yang beriman tapi ragu. Kelihatannya beriman tapi ragu. Bagaimana ini? Rasul Petrus, dia ingin membuktikan, betulkah itu Tuhan, dan sebuah respon yang mengejutkan. Dia bilang, jika engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Dia nekat minta jalan di atas air juga. Luar biasa responnya ini. Bukan dia bilang, kalau itu engkau Tuhan, Tuhan mendekatlah supaya kami lebih jelas melihat. Luar biasa dia nekat. Kalau engkau Tuhan, biar aku juga berjalan di atas air. Waduh. Dan Rasul Petrus berhasil berjalan di atas air, saudara-saudara. Jadi kelihatannya di dalam Alkitab hanya dua yang bisa berjalan di atas air. Yang pertama Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang kedua Rasul Petrus. Ya, kita nggak ketemu catatan lain orang bisa berjalan di atas air. Tapi enggak lama dia berjalan di atas air. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan bahasa komunikasi yang digunakan oleh Matius untuk mengingatkan orang-orang beriman, orang-orang yang sudah mendapat pertolongan Tuhan, orang-orang yang sudah mendapatkan mujizat Tuhan. Dia berjalan di atas air. Luar biasa dibandingkan dengan 11 murid yang lain. Dia berjalan di atas air. Ya. Tetapi ketika angin bertiup, dirasanya ada angin. Dia mulai tenggelam. Ini pelajaran yang dalam sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memperhatikan perasaan kita. Bagaimana perasaan kita ini? Bukan berarti saudara punya perasaan itu dilarang, boleh saudara punya perasaan. Kalau saudara nggak punya perasaan, saudara bukan manusia, robot. Harus saudara punya perasaan. Kita belajar tentang empati, kita belajar tentang compassion. Itu perasaan, saudara. Tapi yang kita ingin lihat dalam bahasa aslinya, sayangnya kelihatannya, sudah muncul, boleh dibantu next, supaya kita bisa melihat bahasa asli dari kata dirasanya di dalam ayat itu adalah blepo, artinya melihat, memandang, memperhatikan. Ada juga arti kata menjaga malah. Ya. Jadi dengan pengertian kata ini, kita bisa menyelami bahwa pada waktu itu ternyata Rasul Petrus bukan hanya sekedar merasa ada angin, seperti begini, saya merasa ada angin, tapi saya tidak memperhatikan, tidak melihat, tidak menjaga kepada angin itu. Angin itu ada di belakang saya, kipas angin itu. Saya tahu ada angin, tapi fokus saya adalah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Petrus ketika dia turun ke air itu, dia blepo. Dia akhirnya melihat, memperhatikan, memandang, bahkan berjaga atas angin itu. Dia nggak lihat Yesus lagi. Saudara bisa paham? Dia nggak lihat Yesus lagi. Fokusnya tidak lagi kepada Yesus, tapi dia fokusnya kembali pada masalah. Ini orang yang sudah ditolong.
Sangat wajar, saudara-saudara. Karena kalau kita perhatikan lagi, kata angin itu, coba bisa bantu saya next lagi, mungkin 2 kali karena sudah terlewat. Kata angin itu di dalam bahasa aslinya adalah anemos. Anemos ini artinya angin yang keras atau angin dari 4 mata angin. Saudara perhatikan baik-baik ini. Ini bahasa yang hebat dalam dunia panggilan kita. Kapal tadi, perahu itu ketika bersama-sama murid-murid itu dihantam angin sakal. Satu angin yang menghantam dari depan, yang berlawanan. Tetapi ketika Petrus sendirian, dia turun ke air, dia berjalan, dia dihantam oleh anemos. Angin dari 4 penjuru, angin yang keras. Sebetulnya orang yang mendapatkan mujizat Tuhan, yang sudah merasakan mujizat Tuhan, yang hidup dari kemenangan lepas kemenangan, yang dia merasa bisa melangkah keluar dari persekutuan sendiri, dia nggak ngajak teman-temannya, dia pikir tingkat kerohanian atau kepercayaannya mungkin bisa lebih tinggi, dia keluar dari perahu itu, memang kelihatannya ada kemenangan yang dia terima, memang rasanya ada prestasi yang terukir, dia sendiri berjalan. Tapi saudara lihat, angin yang menghantam dia beda dengan angin yang menghantam kapal. Anginnya 4 penjuru. Dia dihantam oleh angin keras. Sehingga dia kemudian mengalihkan pandangannya daripada Yesus dan dia tenggelam. Saudara-saudara, teman-teman yang unggul dibandingkan dengan yang lain, dari segi talenta, kerohanian, yang sudah merasakan mujizat, yang mungkin di dalam pelayanan mendapatkan tingkat pelayanan yang lebih hebat dari yang lain, punya pengetahuan rohani yang lebih tinggi, tolong jangan tinggalkan perahu. Kalau saudara tidak ngerti dengan nada saya begitu, saya sengaja supaya tidak merusak mic ini. Jika diizinkan, saya akan berteriak sekeras-kerasnya untuk mengatakan itu. Jangan tinggalkan perahu. Jangan mau jalan sendiri. Memang kelihatannya kau akan muncul sendiri, ada di lampu sorot, dikenal orang sendiri. Tapi hati-hati, anginnya bisa lebih keras. Syukur kepada Tuhan. Tangan Yesus langsung meraih dia. Pak! Yesus langsung pegang tangan Petrus. Ya, luar biasa. Di tengah angin dan gelombang, saudara jangan lupa, angin dan gelombangnya masih ada. Karena Alkitab akan mencatat kapan angin itu reda. Anginnya belum reda, saudara. Ketika itu dia langsung pegang tangan Petrus. Bagi kita semua, bagi yang berprestasi secara hebat, bagi yang ada di kapal, saudara dengar ini baik-baik. Sehebat apapun gelombang itu, sekuat apapun angin itu, angin sakal, angin yang menerpa Petrus dari 4 penjuru, seberapapun perasaan Yesus, dia tidak pernah goyah memperhatikan muridnya.
kasihnya mengulurkan tangan itu mengambil Petrus. Pak! Dia tidak goyah karena gelombang. Dia tidak goyah untuk blepo kepada yang lain. Untuk memperhatikan yang lain. Fokus kepada murid-muridnya. Kalau saudara perhatikan, pasal 14 ini dimulai dari Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Yesus sedang berduka, saudara. Dia mencoba untuk menyendiri, tapi orang banyak datang. Yesus melayani mereka, memberikan makan 5.000 orang. Di sini ceritanya, satu rangkaian. Mereka sudah belajar kepada Yesus Kristus. Untuk mengarahkan perasaan saudara. Untuk mengarahkan pandangan saudara. Untuk memikirkan seperti yang Yesus pikirkan. Untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. You are not one man show. You are not that good. Saudara, bukan one man show di dalam sebuah pelayanan keluarga kerajaan Allah. Di dalam sebuah komunitas. Puji Tuhan, Yesus memegang dia. Dan Yesus tidak goyah. Dia angkat Petrus. Naik ke perahu itu. Angin pun seketika redalah. Apa yang bisa kita pelajari dari redanya angin itu? Coba berikutnya slide-nya. Ya, saudara-saudara. Terus berikutnya, itu sudah lewat. Terus berikutnya lagi. Ya. Berikutnya lagi, Jonah. Yang bisa kita pelajari dari ayat Matius pasal 14 ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Yang bisa saudara pelajari di tengah badai itu pasti berlalu. Angin sakal itu pasti bisa reda. Gelombang itu pasti bisa teduh. Semua akan berlalu. Yang pasti, yang saudara perlukan adalah pengertian dalam Matius pasal 14 ayat 33. Next. Dan kita baca sama-sama. 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya apa? Jadi, next. Bukan hantu. Next. Tapi Tuhan. Next. Anak Allah yang hidup. Yang hidup menebus saudara sekalian. Yang hidup menunggu saudara menyelesaikan misi saudara. Yang hidup, yang fokus menolong saudara. Saya sebetulnya tidak mau sekeras itu. Tapi jika tidak demikian, saudara tidak merasakan emosi saya. Emosi bukan marah, saudara. Saya enggak marah-marah. Tapi saya ingin menyampaikan segitu gemasnya Tuhan kadang-kadang sama kita. Kamu ditolong dengan keajaiban, tapi kamu enggak bisa lihat Tuhan sayang sekali. Pada pagi hari ini kita perbaiki. Kita perbaiki. Jika Tuhan tolong kita, kita tahu. Dia adalah Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Puji. Ku tak dapat hidup tanpa firman